Secangkir madu merah menyiram hati kita. Secangkir madu merah menyiram hati kita. Secangkir madu merah secangkir madu merah membasahi di kalbu bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan sayang, sayangku sayangmu satu dalam satu. Oke, sahabat budaya, semangat pagi terus di hari ini, semangat berjuang untuk Anda yang masih setia mencari nafkah ya untuk keluarganya. Oke, sahabat budaya, sebentar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ini program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan sebelumnya masih kami hadirkan informasi kabaran dan juga persembahan lagu berikut ini. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kopu senyuman, kopu tatapan, buat saya semakin penasaran, siapakah yang punya kau? Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura semua aja kau kenalan. Bolehkah? Please wait, jangan tak. Biar sajalan. Siapa tahu ada harapan. Sadin dia jadian. Ya, yes, kau yang model begini sudah pasti insos tertib gosip. Kopu manis itu bos, yang begini yang saya cari. Pele pas untuk hari temani, saya punya hari pele mok bidadari yai. Andalan apa bilang cocok masuk isi dola. Yang begini yes, kondemi Tuhan satra mau tolak. Kopu manis itu sungguh menawan, sekejap sapu isi hati tertawan. Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura semua aja kau kenalan. Bolehkah? Aduh, kakak yang baju hitam. Ampun, saya tak bisa tahan. Sepura semua aja
kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan? Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus? Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Payangka adalah tradisi suku Minahasa di Sulawesi Utara yang berhubungan dengan proses penyembuhan secara spiritual. Dalam tradisi ini, seorang dukun atau pemimpin spiritual akan memimpin upacara yang melibatkan doa, musik tradisional, dan ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Payangka ini diyakini sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh serta mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit. Tradisi ini menggambarkan keyakinan masyarakat Minahasa pada kekuatan penyembuhan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian Kabar Ratna Pro 4. God.
gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat budaya. Semangat Ki, semangat pagi. Dan tentunya pagi ini para pejuang pencari nafkah di Kota Makassar khususnya, apalagi pelaku UMKM ini harus terus semangat berjuang ya. Bagaimana Anda bisa terus berjuang menjual ya, dari menghapus dari dagangan Anda tentunya, dengan harapan-harapan yang untuk terus menafkahi keluarganya ya. Dan dengan adanya beberapa ini UMKM ya, tentunya untuk UMKM selalu mendapat kemudahan ya dari pemerintah, tentunya tentang bagaimana bermodal, mengawali modal Anda dan juga menjadikan ini sebuah mata pencaharian yang sahabat budaya, mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan terus ya untuk berjuang dalam berusaha ya. Apalagi untuk usaha kecil menengah ini, pengusaha-pengusaha kecil, dan juga bagaimana caranya dengan adanya hutang modal Anda itu bisa berkurang, bahkan bisa sama sekali tidak ada ya. Dan ini bisa terbayarkan dengan usaha-usaha Anda yang Anda rintis mulai dari nol. Dan apa kabar semua sahabat budaya yang monitor mendengarkan kami di pagi hari ini melalui FM 92,5, kemudian melalui RRI Digital, di Facebook, kemudian di YouTube Pro 4 RRI Makassar. Saya nantikan Anda untuk berinteraktif, berpartisipasi, dan juga berkomentar di kolom komentar di RRI Digital ya. Nah, tentunya dengan adanya semangat juang ya, semangat dari pahlawan-pahlawan kecil di keluarga kita ya sahabat budaya, untuk mengembangkan usaha kecilnya dengan meminimkan modal usahanya ya, yang mungkin ada beberapa yang sudah mengambil hutang ya di salah satu bank yang ada di Kota Makassar. Ini pastinya berharap agar UMKM itu dilirik oleh pemerintah menjadikan modal ini dihapuskan ya. Bahkan sahabat budaya ingin usaha kecil ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih bangkit lagi tentunya. Nah, sebentar saya nantikan partisipasi Anda melalui layanan telepon di 0811 400 9250. Kita nikmati dulu Papasan Tomatoa, sahabat budaya menemani Anda di pagi hari ini. Tiro bitarae, alung maralapat
Salamaki mati di akhirat. Papasin tomatoa, pakasingi ampita. Papasin tomatoa, pakasingi ampita. Daripada terumah tahu. Niame corona sureng rijali, mita tajang darang batong lagi. Akare tutu kiri ampeta, pau-pau pakal lebih. Silapak dua lapak ya tekai, narasi pulung menetang cedek-cedek. Kai sampai wedding rijai, bangku pun wedding romatara. Cenaki tiro bintarae, alun marem tapang musim. Iri angin na tapok tapae, sumangat na tuori linoe. Tuori linoe. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, Ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, para pejuang keluarga, para pejuang pelaku UMKM, selamat mendengarkan semua di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar untuk Pak Haji Marsuki Yusuf yang lagi monitor juga? Ada Ibu Hawania sama Pak Sulaiman ini yang ada di Jalan Tinombu, terus Ibu Ramlah di Raja Wali, kemudian Mbak Sasa dan Lukmu, semuanya ini para pelaku-pelaku UMKM juga dan pendengarnya Pro 4 ya. Saya terima telepon Anda semua ya sahabat budaya, silakan di 0811 400 9250. Saya nantikan partisipasi Anda, bagaimana ya Anda ingin berjuang keras untuk membesarkan usaha tanpa hutang modal ya. Saya nantikan ulang, dicoba lagi ulang Ki di 0811 400 9250. Jadi pengusaha kecil yang ingin menghapuskan hutang modal UMKM Anda tentunya punya harapan-harapan untuk menjadi pengusaha besar ya. Berawal dari kecil dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari siapa di mana Pak? Baik-baik di pagi yang cerah ini sambil semuanya berjalan dengan normal. Lalu satu hal, cara beribadah ini saya harus masuk. Itu dia. Siapa dulu? Siapa nairongan sebutin nama ta? Marsuki Yusuf dari tadi.
Oh, dari Telkomas. Oke, Iya. jadi begini Nanda, karena ini banyak yang mau bicara sebentar. Iya. Saya tertarik dengan topik ini bahwa hutang-hutang para pelaku UMKM itu akan dihapus. Iya, ini Tentu harapan-harapannya ya. Pertanyaan dari saya, itu kan pelaku UMKM ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak. Apakah semuanya dihapuskan hutangnya? Iya. Itu pertanyaan saya pada sini. Nah, itu suatu kebijakan pemerintah yang bagus sekali, yang kita sambut dan gembira. Tetapi ketika hutang kita tadi sudah dihapuskan, lalu kita membuat lagi yang baru, saya kira itu perlu suatu sikap yang bagus. Bagaimana mengelola modal ini sehingga semua berjalan. Dan kemacetan yang terlalu itu kita jadikan sebagai suatu pengalaman untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, memang suatu hal yang memang agak rumit, karena seseorang yang ingin memulai suatu usaha tentu perlu keterampilan, perlu modal, perlu tempat dan lain-lain. Nah, ketika ini berjalan, bayangkan aja kalau dia punya omset sekian, mau saja bayar angsurannya kurang, belum lagi mau dimakan. Ini sebuah persoalan. Jadi ketika kita memberikan suatu usaha modal kecil tadi itu memang perlu hitungan dan cicilan yang betul dikaji sehingga tidak menyedihkan. Ini yang menjadi masalah. Orang yang kaki lima ketika mencari tempat penanggalan diusir atau dia nyewa. Belum lagi tempatnya. Tetapi satu hal sekarang ini sektor saya itu bisa mungkin di rumahnya saja dia berperilaku usaha karena dunia didukung oleh kemajuan teknologi. Ini suatu hal yang menggembirakan semua. Intinya adalah bagaimana kita merubah suatu sikap sehingga sebesar yang mengutang ini kita atur dengan baik. Dikelola dengan baik ya, Pak Marzuki. Dengan harapan ingin agar hutang modalnya itu dihapuskan ya. Saya kira demikian. Baik. Itu pendapat saya. Terima kasih banyak. Tadi bisa ikut memberikan suatu pendapat. Dan kalau ada bertanya, terima kasih. Kalau tidak, mari kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Haji Marzuki Yusuf yang sudah memberikan komentarnya ya di pagi hari ini. Nah, sahabat budaya, ini tentunya modal hutang yang seakan-akan sangat mengejar kita juga ya, mengejar kini sahabat budaya. Apalagi nih untuk khusus ini pelaku UMKM ini bagaimana perasaannya ketika modal usaha ini harus dikembangkan, bahkan berharap ya untuk dihapuskan ini hutangnya. Saya terima telepon melalui WA, mudah-mudahan tersambung ini. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Tinumbu, Ibu Hawania. Wah, dengkanang ngapa na tertarik kita main neka pelaku UMKM tongi biasa nih kodongnya. Iya, modal UMKM ta. Jadi awalnya modal ta ya dari sendiri dulu ini. Tapi kenapa terus bagaimana ceritanya nih tahu UMKM ta? Apakah ya? Halo, putus-putus kibawannya. Iya, modal pribadi, oke. Ini UMKM ini luar biasa. Nasi kuning. Terus kita jualan di mana? Di rumah tak? Halo. Oh, terputus Ki Bu Hawania. Oke, Bu Hawania terputus ki teleponnya.
coba diulang kembali. Saya coba terima lagi ya. Di 0811. Kemanakah suaranya? Oke. Ya. Sudah ini ku terima. Oke. Ya, terputus kita di. Oke, jadi berawal kita di jualan nasi kuning kini di Rumata. Terus, halo, Bu Wania, mana suaranya? Kadang putus-putus ki, padahal baru mau curhat. Halo. Halo, coba keluar ke Asul ke rombongan ya dari rumah. Saya coba telepon ke bedeng, telepon ulang ke nah. Ya, jadi sahabat budaya, memang ini salah satu permasalahan juga ini para pelaku UMKM tentang modal usahanya. Halo Bu Hawania. Iya, oke. Iya, karena barangkali signalnya tante kamu. Oh, begitu. Oh, iya. Nampai tahu ero curhat. Tak rokok-rokok desa di nakareng. Ante kamu jadi menjual ke nasi kuning. Terus? Iya. Oh, mati aja. Iya. Iya, mahal. Iya. Iya, harga. Berkurang isinya. Beli ke dua. Beli ke dua kalau mau kita tambah. Terus, iya. Ya, jadi harga mulai naik, terus sedangkan modal ini menipis ki. Kenapa kita tidak mencoba ambil? Dipakai bayar. Iya. Jadi kalau kira-kira ini dapat ki ini bantuan, bisa ki kembali menjual ini? Ya. Nanti saya bantu ki dengan doa. Oke. Jadi iya, atau pemerintah toh? Nah kasih jadi modal cuma-cuma. Ini nyamanan, jadi kira-kira langsung ki ini semangat menjual kembali. Selesai baluk ki deh. Iya. Jadi jadi memang ini kendala tak di modal ya Bu Hawania ya. Iya. Ini yang beli ini di mau uang kenapa ya? Iya.
Kudu. Tuh guru ki jane matangku. Langir ki. Ya, itu. Jadi harus bagaimana cara itu mempromosikan di media sosial. Jadi pagi-pagi tuh pokoknya mas story apa kan namanya nasi kuning Bu Hawania atau kamanya. Cuman itu karena terkendala di modal jadi mudah-mudahan nih modal cuma-cuma. Amin. Nanti laku palang ngerikin deh. Iya, kita berdoa tuh siapa tahu ada kebijakannya dari pemerintah ini tentang UMKM. Iya. Jadi harapan itu kalaupun ini salah hutang modal usaha ya kalau bisa dihapuskan ini kapan aja. harapan orang yang ngasih UMKM kayak ya mudah-mudahan bisa kembali baluk-baluk bawahnya bisa kembali menjual. Iya terima baluk sekarang itu UMKM harus bangkit. Jadi semua ya rampi-rampi balat itu sangin rata-rata baluk-baluk kita wah. Oke. Ya. Semuanya baluk-baluk kembali deh menjual. Iya. Oke, terima kasih banyak informasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Hawania, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Masuk di kolom komentar juga di Facebook, terus tadi interaktif melalui WhatsApp ya. Oke, saya terima kembali partisipasi Anda lewat telepon 0811 400 9250. Silahkan ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Den Baji. Iya, dari siapa ini? Dari Waalaikumsalam. Opu Amran di Kabupaten Wajo. Oke, Opu Amran. Apa tuh yang komentar tak ini? Kita ada usaha kecil menengah tak ini UMKM tak? Kalau kecil ini usaha kecil ini Den Baji ini ada tapi kan sudah berhenti lagi karena mungkin faktor karena kurangnya pembeli lagi, jadi kita beralih ke ini usaha-usahaan saja. Kenapa berhenti Ki? Kurang laku atau bagaimana? Mungkin karena sudah banyaknya persaingan penjual di MBG. Banyak kan, kalau dulu kan cuma saya yang di situ menjual. Tapi setelah laku barang, sudah banyak sekarang. Jadi terpaksa saya mementingkan diri karena begitulah, mungkin karena banyaknya persaingan kan. Jadi terpaksa berhenti lagi dan saya beralih ke ini usaha-usaha kecil-kecilan untuk berusaha. Jadi tidak berusaha menjual lagi, tapi intinya kalau kita mau berusaha karena usaha itu tidak akan mengkhianati namanya hasil. Begitu. Bu Amran pernah, jadi kita modal pertama itu dari modal sendiri atau pernah mengambil hutang itu modal usaha? Ya pernah mengambil usaha dan bagi, tapi biasanya kalau kita mengambil itu modal hanya biasa pinjam uang itu tidak terlalu beresiko, bukannya kan karena di daerah sini kan di daerah Wajo ada namanya pinjaman melalui koperasi, tidak terlalu berisiko, bukannya karena kalau kita misalnya kita pinjam misalnya 1 juta, kembalinya uang dengan induknya itu cuma kalau dihitung itu cuma 1 juta
100.000 saja. Oke. Jadi Biasa kita ambil 5 bulan, biasa 5 bulan dipakai kan. Iya. Itu kan tidak terlalu banyak bunganya menurut saya kalau cuma 1 juta. jadi ringan kita rasa kalau ada bantuan hutang modal ini. Iya, cuma 100.000 bunganya kan. Iya. Kalau itu banyak sekarang itu kalau misalnya orang pinjam uang sama apa namanya ya, misalnya warga itu banyak terlalu resiko juga bunganya sangat mencekik karena biasa kalau diambil misalnya uangnya 1 juta kembali katanya 1.500.000 jadi orang bisa itu apa namanya mampu kalau begitu kasihan karena banyak sekali bunganya. Seharusnya warga-warga begitu terlalu apa namanya menaikkan bunga-bunga terlalu tinggi itu harusnya itu dilaporkan sama petugas. Kalau misalnya ada program ini penghapusan utang modal UMKM ini kira-kira semangat kembali ini Opu Amran untuk berjualan lagi kembali. Iya, saya rasa itu semangat juga orang, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya utang ini. Oke, alhamdulillah. Tidak ada, saya punya utang tidak ada, saya punya beban. Jadi artinya yang punya utang itu apabila ada namanya penghapusan, saya rasa itu artinya sangat membantu bagi pengusaha-pengusaha kecil ya. Untuk mengenai masalah dia baju menurut saya. Terima kasih banyak kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi nih? Ada Opu Amran ini. Nah, saya terima telepon lagi lewat WA. Mudah-mudahan bisa. Karena saya sudah terima telepon tak ini Pak John, tapi belum tersambung ya. Oke. Iya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Belum tersambung ini. Iya, 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan Bagi. Iya, Bari Basa juga. Pak Hamsa, kenapa kita sedih sekali Pak Hamsa? Basa puyuh semua baju kodong. Kenapa? Kena hujan. Oh lala, hujan Kika? Tidak kedengaran di dalam ini. Oke, terima kasih. Iya, sehat Ki. Paham apa ini komentar tak? Jadi saya ngambil tema ini harapan para pelaku UMKM ini ketika ada hutang modalnya, kira-kira mudah-mudahan bisa dihapuskan. Apa yang menjadi harapannya para UMKM ini, pelaku UMKM usaha kecil ini? Paham silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau dihapus, itu haknya pemerintah menghapus. Iya. Tapi kalau menghapus itu utang apa namanya bunganya atau utangnya? Oke. Ucapan terima kasih kepada pemerintah. Ini jadi masih hanya karena begini deh Mbak. Kalau dihapus atau dikasih pinjaman modal. Ada bantuan, ada dua itu deh Mbak. Iya, bantuan baik. Bantuan dikasih cuma-cuma. Oke. Ada imbalan. Iya. Artinya modal-modal kecil. Iya. Yang kedua dikasih bantuan dengan harus ada bunganya. Nah. Iya. Saya dulu kasih itu ada beberapa saya kasih bantuan langsung tidak ada bunganya. Setelah saya adakan lama-lama kelamaan dia malas Ibu dan Baji karena dia pikir tidak ada bunganya dia mau bayar. Jadi akhirnya tapi kalau ada bunganya bantuan seperti dulu yang saya kasih itu UMKM itu melalui koperasi itu dia sekali berjualan mengembalikan ya. Iya. Karena dia selalu ingat ada bunga mau bayar, mana kita mau belanja juga mau beli ini beli itu. Oke. Jadi itu tergantung, ada beberapa saya pemantauan dulu dan Baji di lapangan. Begitulah dia. Tapi tidak semua juga begitu, ada tuh dia aktif terus. Tapi ini saya kasih bantuan jual-jualan dulu, waktunya ada artinya
renovasi rumah. Iya, renovasi. Bedah rumah itu bedah apa? Bedah rumah, oke. Ada beberapa saya kasih bantuan jualan, ada juga bedah rumah. Iya. Nah, ternyata cuma satu saya lihat yang sukses, yang lainnya itu udah bilang ada deh. Kita jadi waris bunga ada Mbak. Iya, jadi mentalnya ini pelaku UMKM juga mesti harus juga dilihat juga. Ya? Jadi sebelum kita kasih pinjaman harus ada pemantauan di lapangan. Oke. Kalau sudah trennya itu disurvei. Jadi itulah. Jadi ada beberapa saya kasih bantuan dulu melalui data dulu. Iya. Seperti ada pengemis, bapaknya ini begini. Iya. Kita kasih bantuan beca dari dinas sosial untuk tukang beca. Kita jualan, kita bantuan untuk modal. Tapi ya begitulah. Dia lebih suka pergi minta-minta, Beng. Gampang ini Baji. Tidak ada bebannya untuk membayar, tahu apa? Jadi itulah mental apa? Mental ya. Itu? Jadi tekanan psikologisnya juga para pelaku UMKM ini. Terus manajemen keuangannya juga itu harus harus juga diberikan perhatian khusus barangkali. Iya, kayak Bu Hawania kan itu harus manajemen keuangannya harus bagus ya. Saya salut kepada Ibu Hawania itu, Haji Hawania. Iya, amin Haja. Iya. Ada pesanannya. Tetap kina. Itu dulu waktu di Bunga Eja dulu, di Jalan Sinumbu. Iya. Main dekat rumahnya. Ada situ ke kantor lurah di belakang STM. Oke. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Iya, komentar terima kasih juga sudah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Hamzah di Pampang 2 ya. Iya, ini saya coba dulu Pak John, kenapa bisa tidak tersambung ini teleponnya ya. Silakan saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Ini para pelaku UMKM ya. Tentunya dengan tantangan yang dihadapi UMKM saat ini dengan modal hutang, tekanan beban bunga yang harus dibayarkan, tekanan psikologis ya. Oke, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana? Dari Pak Roman di Makassar. Kabar baik Pak Roman. Gimana? Bagaimana Pak Roman ini? Sebagai pelaku UMKM juga ini. Iya. Iya, oke. Sedikit. Iya. Kenapa sedikit modal tak? Ya sedikit modal sendiri. Modal sendiri. Iya. Ada harapan tak untuk dapat modal bantuan ini? Kalau gratis saya mau. Kalau gratis mau. Kalau berbunga saya tidak mau. Kenapa? Tidak mau. Untuk mengembangkan usaha tak? Siapa tahu bisa? Ada beban. Oke. Kalau modal sendiri kan tidak ada beban. Dipikirkan tiap bulan dibayar. Sebenarnya tujuan utama pemerintah ini bagus. Iya. Untuk membantu para pengusaha kecil ke bawah ya, untuk bisa berkembang. Tapi dalam perjalanannya biasa disalahgunakan di bantuan seperti ini. Oh, jadi memang biasanya ada bantuan ya? Ada bantuan itu dengan bunga yang rendah. Tapi biasa disalahgunakan. Dan biasanya mendapatkan juga itu ya orang kaya. Oh, iya. Iya. Coba Baik. kita cek di BRI, salah satu bank ini di mana ada kurnia atau apa sebagainya. Pasti kebanyakan yang dapat itu orang kaya. Oke. Apalagi yang punya koneksi di dalam. Iya. Ada juga memang ambil kredit seperti ini untuk konsumsi. Iya. Atas nama usaha saja, tapi praktiknya dikonsumsi saja. Diberikan skincare. Ini
karena gayanya napa rutus. Oh, jadi Iya. lebih ke konsumtifnya di ngambil modal UMKM. Iya, dibelikan motor, itu banyak seperti itu. Iya. Akhirnya ketika tidak bisa membayar, kenapa biarkan dia tidak berusaha? Sudah habis dipakai dikonsumsi, sudah dipakai memoles wajah, apa mau dikembalikan? Nah, itu ada banyak UMKM yang apa namanya yang macet. Karena itu tadi dia masuk di situ pinjam atas nama usaha. Oke. Tetapi dia sebenarnya hanya dipakai untuk konsumsi. Itu banyak terjadi sekarang. Dia selalu gunakan ini niat baik dari pemerintah. Oke. Itu. Ini yang terjadi, banyak yang terjadi. Jadi tolonglah kepada masyarakat, ketika ada bantu-bantu seperti ini, manfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan ya. Ada juga kesalahan dari pihak bank ya. Ini pihak bank juga terlalu mudah mencairkan itu. Seharusnya itu memang dicek di lokasinya, betul tidak ini ada usahanya. Usaha-usahanya. Karena ada beberapa faktor itu dalam memberikan kredit kepada seseorang, dilihat dari kapasitasnya, lihat usahanya, bagaimana mampu tidak. Kan perkirakan itu mampu tidak. Kira-kira dia baik mengembalikan ini dengan melihat usahanya. Itu harus diperhatikan semua itu. Tapi banyak memang sekarang penipu. Banyak penipu. Misalnya di pasar Butung kan, di pasar-pasar itu mau ambil kredit. Ini tidak ada barangnya, dia pinjam barang itu berkarung-karung di tetangganya, baru dia simpan di situ sehingga kelihatan, tahu banyak anunya. Ada seperti itu. Ya banyak seperti itu. Pengalaman saya lihat begitu. Iya, mafia juga ini ceritanya. Iya, karena ketika ada tim dari bank, pihak bank. Apalagi namanya itu yang observasi itu yang observasi, menjadi tim lapangan kan. Makanya di tanggal sekian mau datang, dia pergi itu pinjam itu barang-barang di tangganya itu, pinjam dulu munah satu karung atau apa, digantung-gantung di situ, disimpan di situ, dan sebagai stok barang. Hanya mereka percaya, tahu bisa di. Nah, ini cair seperti itu. Dan akhirnya dalam perjalanan macet nih. Macet. Iya, karena memang tadi itu karena tipu-tipu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini UMKM-nya ada. Banyak juga memang ada tim dari bank memang suka juga makan uang. Coba nih, kasih bagaimana pikirkan supaya ini cair, nanti saya kasih sekian. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi kenapa ini banyak seperti itu? Ya, itu tadi. Karena adanya memang tidak ada kejujuran tadi di situ. Kenapa ini ya, banyak yang terjadi seperti ini? Pertama, orang ambil uang di bank. Kenapa banyak UMKM itu banyak yang macet? Karena modal yang digunakan itu Dembaji 100% itu adalah pinjaman. 100% adalah pinjaman. Jadi harus digunakan baik-baik ya. Ketika itu uang bank itu hanya sebagai penambah. Seharusnya pada yang memberatkan. Misalnya minimal itu 50% dari modal yang kita miliki. Kalau hanya 100% modal yang pinjaman kita gunakan untuk berusaha. Susah. Kalau terhimpit susah. Hutang langsung. Dari analis ekonomi susah. Kalau hanya 100% modal yang digunakan itu dari pinjaman. Apalagi kalau usaha hanya yang baru kita merintis ya. Baru merintis. Susah. Jadi jamakian untuk tidak memberatkan itu minimal kalau kita mau pinjam uang di bank. Artinya bantuan seperti itu minimal itu 50% dari modal yang kita miliki. Kita masih ada, kita punya uang. Masih ada. Berarti tipsnya Pak Jono ini sebagai pelaku UMKM juga ya? Oke deh. Seperti itu. Tapi banyak sekarang saudara-saudara kita mau berusaha, tetapi modalnya ini memang modalnya dari situ. Bagaimana tidak berkurang deh Baji? Mau berusaha ambil uang di bank misalnya 100 juta. Kok bikin ini sewa tempat. Berapa sewa tempat? Anggaplah 20 juta. Mana yang lain-lainnya itu perlengkapan di situ. Jadi tinggal berapa yang kau pakai usaha? Nah, itu dia. Setiap bulan ini itu bank beda dengan ban mobil. itu bank itu berputar. Itu. Ya harus dibayar cepat. Harus dibayar. Jadi harus dicarikan. Tidak berputar nih. Kalau bunga bank setiap hari berputar, tiap hari berputar itu. Baik. Jadi hati-hati Ki. Hati-hati ya. Jadi
dalam mendirikan suatu usaha, hati-hati kijak. Itu modal kita hanya 100% dari pinjaman. Pasti kita susah hati nanti susah. Ya kita percaya. Itu tadi yang saya bilang. Kau pakai sewa tempat 20 juta. Kau pakai lagi perlengkapan di situ sekian juta. Ditambah tenamu. Jadi modal yang kau putar tinggal berapa? Baru per hari pemasukan berapa ya? Jadi mesti mesti manajemen keuangan yang cermat. Kini ceritanya harus cermat. Hitungan itu. Iya. Perlu cermat. Oke deh. Dan banyak seperti itu. Iya. Jadi seolah-olah juga yang kalau memang mau ambil ya jangan 100% itu boleh digunakan untuk itu. Itu jadi minimal 50% lah. 50%. Itu pun sebenarnya 50% juga agak berat juga sebenarnya. Tapi kalau ya aku bilang ya tidak apa-apa. Tetap seperti itu. Oke. Tadi Pak John. Niat baik pemerintah kita juga harus apresiasi juga. Dengan cermat lah. Jangan salah gunakan. Hanya belikan skincare apa dan sebagainya macet. Makasih Pak John. Komentarnya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada beberapa penelpon tadi yang berinteraktif di pagi hari ini. Ada Pak Haji Marsuki, terus ada Bu Hawania, Pak Hamsa, ada Pak Jono ini sebagai pelaku UMKM semua ya ternyata. Jadi pesannya itu bahwa kita harus cermat ya dalam memanage ini keuangan ketika mengambil hutang modal ya, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi, terus kalau bisa bergabung dengan komunitas kayak Ibu Hawania, bergabung dengan komunitas UMKM ini supaya bisa membangkitkan atau bertukar pengalaman, informasi sesama pelaku UMKM. Luar biasa itu masakan tak itu apa namanya lagi itu bikin doang. Jualan tak itu dulu bikin doang sama nasi kuning itu jadi favorit saya juga sebenarnya. Baik Sobat Budaya, mudah-mudahan para pelaku UMKM ini tetap semangat terus untuk mencari rezeki, mencari nafkah, dan ini untuk terus berjuang ya para pelaku-pelaku UMKM, usaha-usaha kecil ya yang ada di Kota Makassar. Baik Sobat Budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda di Perempat RRI Makassar. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Sabar kau tambaratna, iko pakuci nikmat.
wasena rinyawaku natuli aku rani anjo panjalina muri-murina tanpa janangi pinroku bumbuna baralompo labiriki nicini mata bumbuna baralompo tulinia riatinku menatang parang kulimbangi bomba manggaluru kulampoji puna batuina kukuri kau sabari kau tambarana di kau paku cini mata nasau aneh naku numpuna anne pangainku ku boli lalan riatinku mange anturi kalenu andi malaka nakini lumbai anjori tau marae naku mantang anne sayanganmu punan tari mai anne cintaku bulan haji ku mange asuro taku wasena rinyawaku naturi aku rani anjo panjalina muri-murina tanpa janangi tinroku bumbuna baralompo labiriki nicini mata bumbuna baralompo tulinia riatinku Baik sahabat budaya, dan Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih banyak ya sahabat budaya yang sudah bergabung tadi di program acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, tentunya dengan tema penghapusan utang modal UMKM ya. Dan juga kru yang bertugas ini tadi ada Bang Imam ya yang sudah menemani Anda di bersama kru tim medsos dan juga dari tim teknik operator ya. Baik sahabat budaya, tentunya ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi para pelaku UMKM di Makassar ya untuk terus berjuang ya. Kami masih tentunya menemani Anda di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4.
Larung sesaji adalah tradisi adat masyarakat pesisir Jawa yang melibatkan penghanyutan persembahan ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa laut, terutama Nyi Roro Kidul. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur, doa untuk keselamatan, dan harapan akan keberkahan hasil laut, dan persembahan yang dihanyutkan biasanya berupa makanan, bunga kain, dan barang lainnya yang dianggap sakral. Upacara ini sering diiringi ritual-ritual khusus seperti pembacaan doa atau pertunjukan seni tradisional, dan biasanya berlangsung di tempat yang dianggap keramat seperti pantai Parangtritis atau pantai selatan lainnya. Larung sesaji tidak hanya menjadi simbol hubungan manusia dengan alam, tapi juga cerminan dari kepercayaan lokal yang kuat. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia,
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Biasa. Kalau tidak betul mau pergi sekolah, terpaksa kita pinjam dulu tetangga dulu begitu. Nanti saya pulang baru saya bayar begitu. Terpaksa pinjam dulu di penjual, di tetangga begitu. Musim penghujan akhir tahun 2023 telah tiba. Biasanya pada musim ini, para pengguna sepatu kulit pria maupun wanita dan pecinta sandal kulit atau slop pastilah sangat hati-hati dalam menggunakannya sehari-hari. Dikarenakan kebutuhan pekerjaan yang mengharuskan tetap memakai sepatu dikala bekerja. Terlebih lagi, jika suatu saat dikala alas kaki tersebut berjibaku menembus genangan air dalam kondisi darurat. Kondisi tapak sepatu atau sandal maupun slop haruslah dalam kondisi prima. Salah satu faktor yang bisa membantu kondisi tapak sol sepatu atau sandal tetap dalam kondisi baik adalah jasa para reparasi jahit sepatu dan sandal. Pengrajin jasa reparasi memperbaiki sol sepatu dan sandal ini bisa kita jumpai di beberapa tempat di Kota Makassar. Di antaranya ada di Jalan Cendrawasih dekat Baji Minasa, Jalan Kerung-Kerung, juga ada di Jalan Patimura, serta Jalan Ujung Bori Antang. Kali ini saya menemui salah satu tukang reparasi sepatu bernama Jamaluddin Sumang yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas Jalan Baji Minasa. Sudah lebih 20 tahun dia berprofesi sebagai tukang perbaiki sepatu di Jalan Baji Minasa ini. Saya belajar dari Om tahun 89 toh, sampai sekarang saya yang gantikan. Nah itu, saya yang gantikan kalau sudah meninggal tuh. Kalau dilihat gampang, tapi kalau dikerjakan kalau masih belajar susah. Kalau aja sepatu. Zaman Soeharto tahun 90-an bagus, masih bagus. Memang murah harganya, tapi pendapatan banyak lah. Banyak kelebihan dari biaya hidup. Sekarang saya pendapatanku paling itu 150 sampai 200 sekarang. Sekarang kalau 100 sampai 150 tidak ada yang disimpan. Pria Parubaya Jamaluddin Sumang rela belajar secara otodidak untuk mencari nafkah lewat jasa jahit sepatu dan sandal. Kondisi tempat reparasi yang terbilang cukup sederhana, namun cukup terlihat dari pinggiran jalan raya, telah bertahan di tengah bermunculannya usaha reparasi sepatu dengan teknologi modern. Dengan peralatan yang khas terdiri dari amleng, sejenis alat yang berbentuk setrikaan yang dibalik dan terbuat dari besi. Gunanya sebagai dudukan ketokan sepatu. Sementara peralatan yang lain ada pisau iris, lembaran karet, sol, benang tasi, lem, dan beberapa alat bantu lainnya. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, Jamaluddin mendapat bantuan dari tetangganya. Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, Jamaluddin hanya bisa meminjam uang dari orang lain. Kalau pemasukan dalam satu hari ada, tapi dibilang tidak ada kalau macam satu orang, dua orang. Kalau jahit sepatu 25, 30 sampai 20 lah. Hanya tidak cukup. Kalau 100 tidak ada, disimpan. Orang kantoran banyak juga anak sekolah masyarakat biasa juga ada. Saya kalau saya dari rumah saya bawa ini alatku. Biasa ada di rumah orang Surjaya, kalau orang di tetangga tuh. Corona tidak ada sekali itu. Kalau satu orang untuk kita lagi di sini tidak cukup. Kalau satu orang dua orang. Itu mami juga mamanya pandai-pandai dia tuh. Bagaimana caranya bisa juga untuk belanja di rumah. Di tengah cuaca yang kadang panas dan sore hujan seperti ini, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Jamaluddin, setiap hari adalah hari kerja, di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah. Di situ dia akan terus berusaha. Hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Dari profesi ini memang tak bisa membuatnya kaya, namun setidaknya Jamaluddin memberikan rasa bahagia bagi orang-orang yang berkantong pas-pasan saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya. Aku bangga.
cela Tulua manggil maraing andro Ia sari batangku Saya cela Tulua manggil maraing andro Waktunya kentongan. Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodoc, beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama musim panas pancaroba. Di antaranya, dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya yang bergizi. Jangan lupa, minum air yang cukup untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Tua milinoa sangka gau bone natania se baile durane arimba sirepe repe.
langeri tutoa anggau kampak pisangka tuli hapina nati capica nati isi kama kulica nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat na anatena matuna nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat na anatena matuna. Salama, mingka salama, selamat datang. Tapi langeri tutoa anggau kampak pisang katuli hapina, nati capica, nati isi kama kulica. Nido diri dalekan na alumpa di bokoan. Katena buat na anatena matuna nigo diri dalekan na alumpa di bokoan anatena buat na anatena matuna. Salama, mingka salama, selamat datang. Nijo diri dalekan na alumpa di bokoan. Anatena buat na anatena matuna. Nijo diri dalekan na alumpa di bokoan. Baik sahabat budaya, saya kembali menemani Anda di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai, tentunya dengan tema penghapusan utang modal UMKM ya. Ini harapan untuk para pelaku UMKM usaha kecil ini bagaimana bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa ada hutang modal. Halo
Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari sama dan bagi. Iya, selamat pagi Bunda Hajani. Kabar baji-baji. Baji sehat Jaki. Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabar tak kita iya Bunda? Kita juga sehat sayang. Amin. Ini Bunda sebenarnya bukan pelaku UMKM tapi dia konsumtifnya. Apalagi namanya itu dia yang lebih melariskan dagangannya para pelaku UMKM. Apa tuh sih komentar teh ini Bunda? Komentarku. Apa nih? Jangan pengen komentar, yang penting mendengarkan Ki. Sama saya bukan Kak. Bukan Ki pelaku toh, pelaku bukan UMKM. Pelakunya. Saya pendengarnya. Dia yang kasih laris Ki. Saya yang promosikan kemana-mana. Iya toh. Iya. Yang kita bantu UMKM. Iya. Membantu. Yang penting monitor Ki ini pagi ya. Terima kasih banyak. Oh deh, cepat Maki. Barakah. Ada rezeki nih. Iya. Makasih kembali Bunda Jani. Berjumpa lagi di RRI sayang. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jadi ada tantangan yang harus dilalui ini para pelaku UMKM, yang harus dihadapi para pelaku UMKM dengan modal hutang ya. Yaitu pertama beban bunga. Beban bunga ini memberatkan, setiap bulan harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar bunga dan ini biasanya juga dapat menghambat pertumbuhan usaha ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh dan bagi. Iya, dari Wahyu di Goa. Ini pelaku UMKM yang usahanya berkembang biak ini. Apa? Binatang apa? Pokoknya berkembang ke alhamdulillah. Amin. Iya. Bagaimana Pak Wahyu modal pertamanya ini? Modal sendiri atau? Saya sudah ada di agen. Jadi agen. Sebagai pekerja di agen. Iya, iya. Cuma itu waktu saya belum punya kendaraan. Jadi awalnya itu saya ambil di bank. Buat DP kendaraan. DP kendaraan ini untuk juga untuk memudahkan penjualan juga ya. Memudahkan perjalanan hidup. Perjalanan hidup baik. Terus terus saya kan sudah ada memang ini di agen terdaftar kan. Jadi modalnya itu di agen. Sampai akhirnya lama-lama saya kembalikan sedikit utang di agen, sambil utang yang di bank berjalan. Akhirnya alhamdulillah di agen lunas, cuma di bank belum karena bagaimana? Senang-senang kita datang saya ngerapun atau apa gitu. Iya. Terus? Atau apa gitu deh. Bagaimana Pak Bapak ini ada kesempatan lagi untuk menambah kredit. Iya. Saya pikir sih karena biar bagaimana namanya dagang kan pasti kita mau yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Iya. Apalagi ada tambahan modal. Jadi itu bisa tambah-tambah lagi. Jadi terakhir saya ambil itu 1 tahun yang lalu ya. Sudah berjalan 2 tahun nih. Saya ambil 150 juta. Ambil 150 juta nih yang sementara berjalan. Tapi saya hitung bunganya memang berat, memang bunganya memang banyak iya. Iya. Banyak bunganya tapi kan dinikmati ya. Dinikmati. Jadi kalau saya simak tadi pembahasannya Om John ya, memang ada yang seperti itu tahu. Karena saya saja banyak ada terkadang tetangga pinjam ke duluan utang mau aku pakai dulu maka ambil uang, tapi saya tidak pernah kasih. Karena saya tidak mau beresiko. Iya. Biasa dia mau datang pinjam tabungku nih, bahkan ini mobil dia mau pinjam. Iya.
supaya dipoto sama ini yang dia apa namanya permohonan kredit. Tapi saya selalu menolak. Sampai ada nih bapak, sampai sekarang nanti mana bicara karena sudah nih pikir kok. Begitu saya gaya aku. Karena bukan apanya, saya tidak mau ngambil resiko. Resiko juga. Jangan sampai kreditmu macet, nanti ketahuan bilang saya yang artinya kita bermain sinetron istilahnya. Nanti mobil teh yang diambil. Itu nih. Jadi ada itu yang sampai sekarang masih baper ke. Biar lewat karena bawa muka ya belum buat lalu muka aku pikir kok. Udah pusing asa. Iya. Yang penting bisa dibayarin ya utang modal kah? Iya. Maksudnya itu biasa. Ada mau pinjam BPKB kendaraan toh. Saya tidak pernah kasih. Pokoknya hal-hal begitu saya tidak mau kasih. Saya tidak mau berisiko. Iya. Kalau mau ke marah-marah, kalau mau ke baper-baper, kalau kau mau sudah nih. Itu saja prinsipku. Tidak banyak pusing. Tidak banyak pusing, oke. Iya, kan daripada di belakang hari macet sih saja lagi repot. Iya. Jadi kalau mau aku tidak mau teman bicara jangan. Iya. Tidak pusing aja, itu prinsipku deh Baji. Aku pikir kok. Oke. Nah terus bagaimana atas yang ini harapan ke depan ini kita sebagai pelaku UMKM ini dengan modal yang sudah diambil dari dari bank ya. Oke. Ke depan ini masih mau ambil modal dari bank atau mudah-mudahan dihapuskan? Kalau sementara masih ada uangku iya. Kenapa? Sementara masih ada uangku. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau mau ditawari kan sudah mau dulu. Oke. Tapi kalau memang mau dihapus tinggal alhamdulillah. Supaya kan masih ada 3 tahun ke depan ini kurang lebih 3 tahun ini berjalan kreditku. Jadi bebannya sudah hilang kalau misalnya ini Kalau dihapuskan ya alhamdulillah bersyukur kayak aku terakhir ke teman-teman kopi di warkop. Iya tahu. Minum kopi. Iya aku terakhir tahu jadi. Pokoknya dengar ke warga ingker lah. Kalau ini program terhapus ki. Iya. Kayak idola ki. Iya. Oke. Kalau perlu ke bawah lagi makan coto. Dende, amin. Itu kalau memang ceritanya nih program dijalankan ya. Artinya kalau sudah hapus kan otomatis tidak ada yang beban setiap bulan. Iya. Oke. Itu mudah-mudahan seperti itu Den Baji. Iya. Iya, masih dapat togi kita Den Baji. Dapat mengucapan pale. Iya. Bah. Iya, terima kasih banyak. Iya. Oke, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi harapan para pelaku usaha kecil menengah ya, yang tentunya ingin usahanya berkembang lebih baik lagi ya, tanpa menyisihkan sebagian keuntungan untuk membayar bunga hutang ya. Jadi sebagai pelaku UMKM juga harus punya ini ya, dalam berhitung harus cermat ya, menghitung untung rugi, keluar masuknya dana Anda. Nah, ketika berhutang dengan modal yang akan dihapuskan nanti, tentunya dengan harapan yang luar biasa para UMKM ini. Kemudian keterbatasan dalam berinovasi ketika ada beban hutang yang besar, jadi lebih menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil resiko dan juga sangat sulit untuk mencoba hal-hal baru ya. Baik sahabat budaya, masih kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0811 400 9250. Ada Pak Haris tadi ini. Pak Haris siapa lagi aduh lupa Kak namanya. Yang jelas namanya Pak Haris di Cotomaro sini, jalan apa lagi namanya ini, Macini sawah ya Pak Haris ya. Oke, selamat mendengarkan Pak Haris dan Saleh. Dari lama dulu temin aku dengar suaranya. Kemudian ada Andi Tenri di BTP
Ini pelaku UMKM juga. Kalau Andi Tenri itu kalau tidak salah di BTP ada usaha laundry ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat sebagai pejuang-pejuang keluarga ini. Nah, pendengar, silakan ya, saya masih menantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi ketika Anda para UMKM juga harus meningkatkan literasi keuangan ya. Jadi dengan memahami pengelolaan keuangan dengan baik ya, juga bisa menghindari masalah hutang ya di masa depan. Kemudian bisa bergabung juga bersama para komunitas UMKM ya, khususnya di Kota Makassar. Baik sahabat budaya, masih tentunya menemani Anda di Pro 4 RRI Makassar.
tangurangi rijarena janjingku aule anak sena Pak Risi terima bokoku namo ane parikana sile poranga sitindiang pangai yawanu nari nyawaku setrepati sini julu salan aku salan pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotang harami tena parikana pato jeloko tena baliana Kamarapana padisiku Ilahi karaing sare pangurangi Inak keloko tonja Isau simpun tonji Jarre kiri pamaina Oh karaing Pasaren tami ane andi Naloko kipangai patrisi Ne pasaren tami ane Takadirikna Kakek Sile poranya watan tubutan Ikau setreku bali Lalang nyawaku Oh 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 Salan aku salan pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotang harami tena parikana Namo ane parikana sile poranga sitindiang pangai yawanu nari nyawaku setrepati sini julu salan aku salan pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotang harami tena parikana Pato jeloko ena bal
Mariana Kamarapana padisiku Ilahi karaing Sare panurangi Inakelo kotonja Isau simpun tonji Jarre kiri pamaina O karaing Ne pasaren tami ane andi Naloko kipangai padisi Ne pasaren tami ane Takadirikna Kadekina niya jalokana Sile poranya watang tubutan Ikau sekreku bali Lalang nyawaku Oh 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 Salang aku ku salang pangainku Tuliri kau tonji Ia giri rota harami tena parikana Sahabat budaya, tentunya penghapusan hutang modal UMKM ini bukan hanya mimpi, tapi ini adalah langkah nyata untuk memajukan ekonomi Kota Makassar ya. Dan sahabat budaya, sebagai pelaku UMKM, tentunya dengan bersatu terus berkolaborasi dengan para pelaku UMKM yang sudah berhasil, yang sudah keluar dari zona hutang ya, hutang modal ya. Ini Anda bisa semakin banyak belajar kisah-kisah sukses para pelaku UMKM ini untuk para pelaku UMKM yang baru merintis ya. Dan tentunya sahabat budaya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, yang sudah bergabung melalui telepon, melalui WA, dan juga di kolom komentar ya. Nah, pendengar, saya Yuni pamit dari Ruang Dengarta. Sebentar kami masih menghadirkan berbagai program acara ya. Di Bari Basa saya pamit. Untuk sahabat budaya, tetap semangat untuk para pejuang pengusaha kecil ini, terus bangkit dan tetap semangat ya untuk mencari rezeki untuk para keluarga Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Timbongan sing dia lamate puju
Tomi pamari sinurina ke Paji Tomi kuasena baji miku batena erang nyawan belo jirina ke kate Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Estelernya Mas, Mbak. Mas, esteler. Oh iya, Mbak. Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es. Loh, ya nggak bisa toh, Mbak. Kok nggak bisa? Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler. Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan? Kenapa gitu, Mbak? Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Apa singkanya tunja anak jari dijului mangku makodi niatan janku bajiku angin
pamupuran jai mama lek bakmi kamma lulu mirip pak mainu nakimo tera kisian sari batang singkanya tunjang anak jadi dijului mangku makodi niat tunjang bagiku satu pamupuran jai mama lek bakmi kamma lulu mirip pak mainu nakimo tera sari batang Kabar Ratna Pro 4. Budaya Museum Aditya Warman di Kota Padang, Sumatera Barat diresmikan pada 16 Maret tahun 77. Dijuluki Taman Mini ala Sumatera Barat, museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah termasuk cagar budaya Minangkabau dan nasional. Ikon utama museum ini adalah bangunan rumah gadang berarsitektur khas Minang. Kemudian nama museum diambil dari Raja Malayapura abad ke-14 Aditya Warman. Demikian Kabar Ratna Pro 4. God.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tiajak nak kedaeng, lu sarea sungguh ning kapangai.
aku min kalingai adamu di engkana papo jemurianeku agana agana kasih olehku Papo jeng Andre kepeding upari hati engkadori pahlawa pasengaranmu degalalan utiki masedi degalalan utiki masedi
Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk Inake, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama, tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no! Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sanyawamu Andri musolangi hatiku engkamu tu daboting riolo mataku benengi wisem memang mapoji baloli pami rimulan namo pa nadeto sirampe kasih paro adamu riwatu siolota makulenaro andri musolangi hatiku kasih paro adamu riwatu siolota makulenaro andri musolangi hatiku mondro ale madoko atakale menengi wisem memang mapoji baloli pami rimulan namo pa nadeto sirampe kasih paro adamu riwatu siolota makulenaro andri musolangi hatiku kasih paro adamu riwatu siolota makulenaro andri musolangi hatiku mondro ale madoko atakale menengi wisem memang mapoji baloli pami rimulan namo pa nadeto sirampe Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya? Tumbuh bebas stunting anakku, ku perjuangkan sehatmu sebisanya ibu. Tenang ya, Bu. Stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pikiranmu bebas stunting dimulai dari ibu. Doa kami ditunggu. Tumbuh bebas stunting anakku.
cegah stunting itu penting. Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
alasaku menasukku empuanku tak lepat tonjang lupa tiru tak ku kasuma galengku panah di kau masing-masing diikatnya apa yang ditelasakan menuju kemana sungguh nu aneh Dinantuna tulitene di kanasare annerino pakai ngacini si sampai mengeriono Dinantuna tulitene di kanasare annerino tak ku kasuma kalengku mana di kau masing-masing apa yang ditelasakan jujur kama sungguh nu aneh lilino dinantuna tulitene sare annerino pakai ngacini si sampai mengeriono pakai ngacini si sampai Tarata 1, 2, 3 Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP.
ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
anderino numa rimamo linta ampalen kikalenu mangerianda inake nu bolik mas sino anderino tulia pirau nyawaku manghitungi sarenu punaku toa jeraku mampu